Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan luar biasa. Hari ini kita masih bisa membuka WA dengan tenang, mendengarkan kultum yang diprogramkan oleh kita semua bersama-sama KKG PAI Babakan Ciparai. Kenikmatan yang perlu terus kita syukuri karena kita masih diberikan ilmu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih dari itu kita masih diberikan keimanan di dalam hati kita. Dari nikmat iman ini kita insya Allah dapat diselamatkan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sedikit pengingat untuk diri saya pribadi khususnya tentu saja, dan umumnya mungkin jika bisa mendatangkan manfaat bagi para GPAI yang mendengarkan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini satu bahasan yang sebetulnya sangat dekat, yang mungkin saja bisa terjadi kepada siapapun dalam kondisi apapun. Tapi dari hal yang kecil ini justru dapat menjerumuskan seseorang kepada bahaya yang begitu luar biasa besar. Dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kalimatnya kurang lebih seperti ini: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batrul haq wa qamtun nas. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Tentu biji sawi bukanlah biji kelapa, kelapa madauh bijiannya. Ya, biji sawi itu hal yang kecil, tidak besar. Tapi ketika kesombongan itu sudah masuk di dalam hati seorang hamba, walaupun hanya setitik saja, sedikit saja, kata Allah, kata Rasul, tidak akan masuk surga. Kemudian waktu itu Rasul ditanya oleh seseorang di antara para sahabat, bagaimana wahai Rasul jika ada seseorang yang suka memakai baju, sandal yang bagus? Rasul menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Rasul menjawab tidak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan pernyataan bahwasanya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lain kudu ruludinan, lain kudu goreng patut. Bukan harus kita menampilkan penampilan yang buruk ketika kita tidak ingin terjebak dengan kesombongan. Tapi justru kesombongan yang hakiki adalah, kata Rasul, batrul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam hal ini para ulama tentu membawa penjelasan yang cukup serius, bagaimana kesombongan itu dapat muncul dalam hati setiap manusia.
Yang pertama, tingkatan kesombongan adalah munculnya di dalam hati seperti yang barusan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan walaupun hanya di batas itu, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka kepada kita, karena memang kalau kita melihat ada hadis yang lain ya, di hadis riwayat Imam At-Tabrani misalnya dari Fadalah bin Ubaid, beliau berkata, salah satun la yus'alu anhum rajulun naza'allah rida'ahu fa inna rida'ahul kibru wa izarahul izzu wa rajulun fi syakkin min amrillah wal qunutu min rahmatihi. Ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka, sudah pasti mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasul, siapa? Yang pertama adalah mereka yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah kesombongan dan pakaiannya adalah kebesaran. Yang kedua, orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali ke tingkatan kesombongan yang pertama dulu. Kesombongan yang pertama adalah kesombongan yang muncul di dalam hati manusia. Sebagaimana disampaikan, kesombongan seseorang tentu dimulai dari kekaguman terhadap dirinya sendiri. Ia menisbahkan kelebihan dan keistimewaan pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Ia lupa bahwa yang telah membuat dirinya seperti sekarang itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa belajar, bisa menuntut ilmu, mencerna pengetahuan, melakukan kebaikan, menolak keburukan. Semua adalah atas izin dan kekuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang sudah mulai menisbatkan kebaikan itu kepada dirinya, disitulah muncul benih-benih kesombongan. Lantas ia membandingkan apa yang ada dirinya dengan keadaan orang lain. Dari situ ia melihat dirinya lebih tinggi dan lebih bagus daripada orang lain. Padahal yang meninggikan dan menurunkan derajat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Pada saat yang sama, kekacauan akan terjadi selama ia tidak menisbahkan kelebihan itu terhadap karunia Allah. Bukankah aku sudah begini sedangkan dia itu belum? Aku sudah mencapai level ini, yang lain belum. Berbagai hal seperti itu muncul di dalam hatinya, tumbuh tanpa sadar benih-benih kesombongan di dalam hatinya. Kemudian di tahapan berikutnya mulai muncul dalam sikap atau kebiasaannya. Habib Ali Al-Jufri dalam salah satu bukunya Wahai Murid, beliau menuliskan sebuah contoh. Ketika misalnya ada seseorang yang melintas di hadapan beberapa orang, tapi ia tidak mengucap salam karena menunggu mereka lebih dulu mengucapkannya. Pada dasarnya dia tidak melakukan sesuatu yang betul-betul bermasalah. Memang padahal kan dalam adabnya memang orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Kalau kita membaca keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW lainnya. Tapi itu muncul dari hati yang merasa dirinya lebih pantas untuk disapa,
lebih pantas untuk dihormati oleh orang lain. Nah, inilah yang menjadi akar masalahnya. Ia pun memandang remeh orang lain. Dan ini menjadi kebiasaan yang lahir dari sudut pandang kesombongan yang bermula dari menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, dari kebiasaan ini akan muncullah, kata beliau, berikutnya adalah dari ucapannya. Dan ini beliau gambarkan dari sejarah bagaimana iblis yang awalnya sebagai tawusul malaikah, meraknya para malaikat, ia beribadah dengan sangat luar biasa. Nyaris tidak ada sejengkal pun di muka bumi kecuali itu sudah iblis pakai untuk bersujud kepada Allah. Saking terhormatnya, saking solehnya iblis itu. Tapi lama-kelamaan dia terus menisbatkan seluruh amal solehnya itu dengan dirinya. Aku persembahkan sujud ini kepadamu. Terus aku. Muncul keakuan yang lainnya. Beristighfar kepadamu, aku tunaikan ini, aku tunaikan itu. Semua dikembalikan kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya ia menunjuk dirinya lebih utama daripada orang lain. Sampai klimaksnya kita semua tahu dalam penciptaan Adam alaihissalam, disitulah puncak kesombongan iblis itu muncul. Ia merasa dirinya yang sudah tinggi jabatannya, sudah tinggi kualitas ibadahnya. Dia mulai memandang rendah Adam yang sekedar diciptakan dari tanah. Kesombongan yang sifatnya apa ya? Ini kan diciptakan oleh Allah kan, nggak memilih dia, tapi dia sombong dengan hal itu. Seperti orang yang menyombongkan keturunan. Ini adalah satu bentuk kesombongan yang sangat tidak masuk akal untuk disombongkan. Emang siapa yang milih? Dilahirkan dari rahim siapa, kan gitu penjelasan para ulama. Dan ini betul-betul masuk ke level kesombongan ketiga, yaitu kesombongan dengan perbuatan dan anggota tubuhnya. Ia menolak, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berawal dari kesombongannya yang menilai dirinya terlalu tinggi dibandingkan yang seharusnya. Makanya sesungguhnya awal segala maksiat, kalau kita melihat kisah iblis ya, itu berawal dari kesombongan. Maka pantas kalau Ustaz Adi Hidayat itu punya satu quotes ya, yang sangat luar biasa menurut saya. Menurut beliau masih lebih baik, lebih utama orang yang ia melakukan dosa kemudian ia bertaubat dibandingkan orang yang selalu melakukan kebaikan tapi ia sombong dengan kebaikannya. Ini juga menjadi hal yang dicatat ya oleh Imam An-Nawawi, misalnya di Kitab Taubah ada banyak hadis-hadis yang membahas tentang bagaimana keutamaan taubat ya. Dan salah satu kesimpulan yang mudah dalam menyampaikan
Kitabut Taubah di Riyadhus Shalihin kalimat Sadadi Hidayat yang barusan saya sampaikan. Nah, di sini ada satu hal yang memang menarik, karena sesungguhnya ketika seseorang bertambah kesombongannya, maka bertambah pula kebodohannya. Setiap kali seseorang bertambah sombong, maka ilmunya itu seperti tercabut keluar dari dirinya. Karena pada dasarnya tidak akan ada seseorang yang berilmu kemudian ilmunya itu benar-benar atas dasar Allah Subhanahu wa taala, atas dasar keikhlasan dia cari ilmu tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Itu mustahil bergabung dengan kesombongan. Makanya kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Padahal jelas Rasul sering menjelaskan ya, bahwa ilmu itu bisa pada satu kesempatan membawa kebaikan, memudahkan seseorang, tapi di saat yang lain juga akan menambah hisaban untuk orang yang berilmu tersebut. Ada kalanya ilmu itu membela kita, namun ada kalanya juga akan menghujat kita. Makanya Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sering mengingatkan kepada orang-orang yang berilmu supaya ilmunya itu betul-betul bermanfaat. Bermanfaatnya bagaimana? Betul-betul nampak pada sikap kesehariannya. Dalam tafsir Al-Manar saya pernah mendengar ceramah salah seorang guru saya. Saya ngecek tafsir Al-Manarnya nggak ketemu kalimat tersebut. Mungkin kalau nanti ada bapak ibu yang menemukan di palih mana gitunya penjelasan tentang hal iya, biasalah wartosan simkuring. Jadi guru saya menjelaskan itu seperti ini, bahwasanya hakikat amal diterima itu bisa dilihat dari tatapakan ibadahna. Kalau sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi ketika seseorang melaksanakan sholat tapi ayat tapakna, tetap dia melakukan fahsya, dia tetap melakukan kemungkaran, hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat, berarti sholatnya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjelaskan pada dasarnya ibadah itu tidak hanya sekedar pas dilaksanakeun we, tapi memang harus betul-betul membekas dalam kehidupan kesehariannya. Ada asarnya, ada tapakna, ada jejaknya. Karena kalau tanpa jejak itu ya tidak ada amalannya gitu. Maka begitu pula untuk orang yang berilmu, jika ilmunya tidak memperlihatkan asar yang benar dengan sikap yang benar pada pribadi yang betul-betul bisa memberikan manfaat di dalam masyarakat, di dalam kehidupannya sehari-hari, ini adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti yang tadi, seperti sholat yang tidak ada tatapakana, ya ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang
teu aya tapakna. Padahal ilmu adalah sesuatu yang sangat luar biasa berat amanahnya, karena Allah Subhanahu wa taala di surat Shaf ayat 3 pernah menyampaikan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Peringatan yang tentu bukan harus dijauhi, tapi harus diusahakan untuk dilakukan sedikit demi sedikit. Ayat ini bukan melarang kita untuk mempunyai ilmu, untuk mencari ilmu, tapi justru ayat ini mengingatkan kita, semakin banyak ilmu yang kita tahu, yang kita ketahui, yang kita kuasai, maka amanah tanggungan kita untuk mengamalkannya itu semakin banyak. Tapi dalam penjelasan para ulama ahli hadis, jangan disangka orang yang tidak tahu juga lepas dari dosa. Enggak, dia jelas sama memiliki dosa. Dosanya apa? Dosa tidak menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu itu adalah kewajiban faridatun ala kulli muslimin. Tong disangkinya wajib teh salat dengkul Pak Bu, sami nuntut ilmu ge teh kewajiban. Nah, kita kembali lagi kepada tema yang utama. Kesombongan adalah perasaan yang menghalangi perbuatan lain. Dari tadi ya, kesombongan iblis, perasaan dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan Adam, telah menghalanginya untuk melaksanakan perintah Allah yang lain, perintah bersujud. Dan akhirnya luar biasa, ia menantang Allah. Padahal dulu dia sering sujud kepada Allah, tapi ternyata sujudnya itu tidak membuat dirinya lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, tapi justru dia lebih tinggi perasaannya, lebih tinggi kesombongannya. Maka ini adalah satu hal yang perlu menjadi peringatan bagi kita, bahwa apapun yang sedang kita lakukan hari ini, kita memohon perlindungan kepada Allah untuk terus dijaga, untuk terus diberikan keistiqomahan, agar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika seluruh ibadahnya bukan karena dirinya, justru itu semua adalah karena Allah. Semua ibadahnya beliau lakukan sebagai bentuk kesyukuran, bukan bentuk kebanggaan. Beliau tidak pernah berbangga diri ketika sholat sampai kakinya bengkak, tapi beliau bersyukur atas semua pemberian Allah. Maka beliau melakukan itu dengan penuh kecintaan. Pada akhirnya kita perlu menyimpulkan apa yang sejak tadi saya sampaikan di awal, bahwa kesombongan tidak layak muncul pada hati seorang hamba yang menghamba dengan benar, seorang ahli ilmu yang berilmu dengan benar, seorang ahli ibadah yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Siapapun yang takabur, memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, bahkan dengan amal solehnya, itu adalah orang-orang yang tertipu. Karena siapapun yang takabur kepada orang lain karena ibadahnya, maka ia akan dibalas dengan meninggalkan ibadah dan berpaling dari ibadah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa dirinya akan tetap istiqomah dalam kondisi beribadah
Makanya para ulama selalu mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang pantas untuk sombong, memandang rendah orang lain, walaupun orang tersebut secara hakiki ia hidup dengan gaya hidup yang tidak lebih baik, bahkan mungkin penuh dengan keburukan. Karena apa? Karena bisa saja akhir hayat seseorang yang sejak awal hidupnya dipenuhi dengan dosa, tapi Allah menghendaki kebaikan kepada dirinya, Allah memberikan rahmatnya kepada dirinya, dan ternyata di akhir kehidupannya dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang baik, orang yang soleh, dan meninggalkan seluruh keburukannya yang pernah ia lakukan dahulu. Tapi di satu kesempatan yang lain, di satu kondisi yang lain, bisa saja orang yang sejak awal ia begitu hebat dalam beribadah, tapi karena ada setitik kesombongan di dalam hatinya, ia malah mengakhiri kehidupannya bukan sebagai seorang yang mulia, tapi justru ia menjadi orang yang meninggalkan ibadah, kehilangan keistiqomahan di dalam ibadahnya, dan menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah ketika kelak ia harus menghadap kepada Allah di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk ikhwatul iman, para GPAI seluruhnya. Apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga yang selalu saya ingat untuk terus memperbaiki diri kita semua, untuk terus mendekati Allah dengan cara yang terbaik, merayu Allah dengan amalan-amalan terbaik, dengan doa-doa terbaik. Kita memohon kepada Allah agar tetap diberikan keistiqomahan dalam nikmat iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.